Lu Yun melihat sekeliling, dan lampu merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di kegelapan. Aura kuat menyapu dirinya seketika, dan bahkan ada 3 aura yang membuat Lu Yun merasa terancam. Terlepas dari apakah dia terbuka atau tidak, api muncul di ujung jari Lu Yun, dan dia melemparkannya ke langit, meledak 4 atau 5 meter di atas tanah, menerangi seluruh mausolem kekaisaran. Lu Yun dan yang lainnya juga melihat dengan jelas sumber cahaya merah yang sebenarnya berasal dari mata zombie dengan wajah kusam dan gerakan kaku. Hal yang paling menakutkan adalah beberapa dari zombie ini bahkan beberapa dijahit menjadi monster, dan mereka memiliki 4 atau 5 senjata di tangan mereka. Aura yang keluar dari tubuh bahkan lebih luar biasa. Mereka semua berada di tahap tengah alam surgawi, dan bahkan ada 3 monster jahitan yang telah mencapai tahap akhir alam surgawi. Jumlahnya lebih dari 10 kali lipat jumlahnya, setidaknya ribuan. Tiba-tiba terdengar suara serak memecah keheningan. Ayah, saya Kei Yuan. Ayah, Pangeran Kei Yuan memandang seorang lelaki tua dengan rambut menipis dan sosok keriput dengan mata merah dan berteriak. Kakek, ini aku, Xiao Chu yang mengencingi botol anggurmu saat dia masih kecil. Raja Chu Hui memandang seorang lelaki tua gemuk dan berkata, nadanya penuh dengan nostalgia. Lu Yun melihat adegan pengenalan keluarga berskala besar di depannya. Saya merasa kepala saya sakit, betapa besarnya hati orang-orang ini. Dia bahkan mengenali dirinya sebagai zombie. Lu Yun mengeluh. Saya melihat seorang pendeta merangkak ke depan dengan tangan dan lututnya untuk memeluk kakeknya, yang hanya tersisa bagian atas tubuhnya. Ini sangat gila. Lu Yun bahkan ingin menghampiri dan mengangkat pria itu dan bertanya, pernahkah kamu melihat apa yang kakekmu cari? Dan saat ini, Gong Sun Lei di sampingnya justru melepas helmnya, memandang ke depan dengan mata berkaca-kaca dan berteriak, Ayah. Aku sangat merindukanmu. Tidak, kenapa kamu masih membuat masalah di sini? Lu Yun berkata dengan marah, dan dengan penampilanmu, kamu harus memakai helm. Jangan biarkan dia melihat wajah femininmu dan marah lagi. Namun, saya harus mengatakan bahwa Gong Sun Lei pasti dapat dianggap sebagai pengisi suara tingkat monster saat melepas helm. Suara pria dan suara wanita dapat beralih antara dua warna nada dan nada yang sangat berbeda, yang bukan merupakan suara biasa. Aktor bisa melakukannya. Tapi ketika Lu Yun melihat mata kusam Gong Sun Lei, dia tercengang. Nyala api lainnya melesat ke langit, dan mausolem kekaisaran yang redup menjadi terang kembali. Baru pada saat itulah Lu Yun menyadari bahwa semua orang ini telah tersihir, jika tidak, orang bodoh pun tidak akan dapat mengidentifikasi dirinya dengan zombie. Dan dia sendiri tidak terpengaruh, mungkin karena tidak ada kerabat yang memiliki hubungan darah dengannya. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Menteri yang pertama merangkak kepalanya digigit oleh kakek tersayang. Darah bercampur dengan suara mengunyah yang keras membuat Lu Yun berdiri di atas kepalanya. Lu Yun tidak berani ragu lagi, membentuk segel dengan tangannya, dan membawa semua menteri ke dunia Flame Mountain. Karena dia tersihir, dia tidak menolak sama sekali, dan itu cukup menenangkan. Tepat ketika Lu Yun mengeluarkan sepatu Fei Yun dengan kekuatan penuh dan bersiap untuk melarikan diri, dia terkejut saat mengetahui bahwa Gong Sun Lei belum diterima di dunia gunung api, dan masih berlari kedua arah bersama ayahnya yang telah berubah menjadi zombie. Melihat dua tanda yang ditinggalkan oleh Gong Sun Lei ketika dia terbaring di tanah, Lu Yun takut dia akan melemahkan kedua pria besar itu. Dia membentuk segel di tangannya lagi, tapi Gong Sun Lei masih belum termasuk dalam dunia Flame Mountain. Brengsek, pernahkah Anda melihat bahwa bahkan Nima Flame World memandang rendah Anda sebagai seorang waria dan tidak mau menerima Anda? Melihat Gong Sun Lei hendak bertatap muka dengan ayah zombinya, Lu Yun akhirnya menenangkan diri dan segera menggendong Gong Sun Lei. Dia meraung, jika Anda tidak banyak membantu tenaga kerja dan manajemen akhir-akhir ini. Tenaga kerja dan manajemen tidak akan pernah menyelamatkan Anda. Pedang Tai Huang melintas di sisi lain, dan tubuh pedang itu terbungkus dalam bola api dingin. Beberapa sinar energi pedang ditebas, memotong zombie menjadi dua bagian, dan pada saat yang sama, api dunia bawah segera menyelimuti tubuh mereka. Api neraka membakar zombie-zombie ini dan mengeluarkan suara berderak, tapi tetap tidak bisa menghentikan mereka untuk mengelilingi Lu Yun. Tapi itu juga memberi Lu Yun waktu untuk melarikan diri. Sepatu bot Fei Yun dengan kekuatan penuh, ditambah dengan berkah api aneh, meningkatkan kecepatan Lu Yun hingga ekstrim, hampir mendekati kecepatan rambat suara di udara. Dalam sekejap, Lu Yun lolos dari pengepungan zombie. Setelah hampir seluruh energi spiritual di tubuhnya dikonsumsi, Lu Yun berhenti. Adapun kemana dia berlari, dia sendiri tidak tahu. Lu Yun terengah-engah dan melemparkan Gong Sun Lei di bahunya ke tanah. Dalam perjalanannya, Lu Yun juga mengetahui mengapa Gong Sun Lei sangat berbeda. Awalnya Lu Yun tidak menduganya, karena Gong Sun Lei adalah seorang waria. Tapi baju besi yang dikenakan orang ini, saya tidak tahu terbuat dari bahan apa, benar-benar dapat menahan invasi jiwa dewa. Meskipun metode Lu Yun memanggil orang ke dunia gunung api tidak dianggap sebagai serangan, premis dari pemanggilan tersebut adalah bahwa orang tersebut harus dibungkus dalam jiwa. Hal ini mengakibatkan semangat Lu Yun langsung ditolak oleh baju besi yang dikenakannya. Lu Yun mengeluh dengan lemah, kamu bilang kamu berubah menjadi waria, bukankah itu hanya untuk memamerkan sosok kebanggaanmu? Kenapa kamu masih mengenakan baju zirah? Sialan, kamu ingin memimpin tren baru dalam berpakaian. Sambil mengeluh, Lu Yun melepas baju besinya untuk Gong Sun Lei dengan jijik.
Bukannya dia melarikan diri dengan waria di punggungnya, dia dengan cepat melepas baju besinya dan melemparkannya ke dunia Flame Mountain, hilang dari pandangan dan pikiran. Karena baju besi ini dibuat khusus oleh Gong Sun Lei, baju besi ini sangat cocok dengan sosoknya sehingga ketika Lu Yun membantu melepasnya, dia pasti akan menggores beberapa titik yang menonjol. Kakak kedua, jika kamu melakukan ini lagi, aku akan mengalahkanmu. Lu Yun memarahi saudara laki-lakinya yang kedua, melihat saudara laki-lakinya yang kedua yang tidak memuaskan. Setelah bekerja lama, dia akhirnya melepas pelindung dada Gong Sun Lei, dan kemudian Lu Yun mulai mengerjakan pelindung dua kaki. Dan kemudian Lu Yun menyadari bahwa kaki waria ini juga tidak biasa. Tidak hanya halus dan halus, tetapi juga elastis seperti bayi yang baru lahir. Lu Yun mau tidak mau ingin menyentuhnya dua kali. Bagaimana jika saya mengganti Gong Sun Lei dengan sepasang sepatu kecepatan serangan? Desis. Gambarnya sangat indah sehingga Lu Yun bahkan tidak bisa membayangkannya. Dia takut saudara laki-lakinya yang kedua tidak dapat menahan diri, dan dia bahkan lebih takut lagi jika hidungnya akan menembus pertahanan terlebih dahulu dan memberinya darah. Lu Yun dapat menjamin bahwa jika Raja Asli Kerajaan Putri memiliki Gong Sun Lei yang setengah cantiknya, Biksu Tang mungkin akan memiliki puluhan ribu keturunan. Tepat ketika Lu Yun akhirnya selesai, Gong Sun Lei secara tidak sengaja terbangun. Tangisan yang keras hampir mengguncang gendang telinga Lu Yun. Putus asa, Lu Yun meraih pergelangan tangan Giok yang datang dan berkata dengan wajah datar, apa yang kamu lakukan? Kamu masih ingin memukulku. Aku menyelamatkan hidupmu. Pasti ada batasan untuk membalas kebaikan dengan balas dendam. Lalu kenapa kamu melepas bajuku? Apa kamu tidak mau, tidak mau? Lu Yun segera menyela Gong Sun Lei dan berkata, jangan salah paham. Saya akui kamu cantik, tapi saya memiliki orientasi seksual yang normal dan tidak tertarik pada waria. Gong Sun Lei jelas tidak mempercayainya. Dia menutupi payudaranya yang sombong dengan wajah memerah dan air mata berlinang. Lu Yun terdiam beberapa saat. Dunia api adalah rahasianya. Gong Sun Lei sedang koma, jadi tidak apa-apa mengirimnya ke sana. Tapi sekarang setelah dia bangun, melakukan hal itu tidak diragukan lagi berarti memberitahukan rahasianya kepada orang lain, yang merupakan sesuatu yang sangat ditolak oleh Lu Yun. Terlebih lagi, Gong Sun Lei adalah orangnya Duan Liangchen. Dia sekarang sepenuhnya menerima perintah darinya karena dia sekarang terbungkus dalam kulit adik laki-laki Duan Liangchen. Semakin dia terekspos di depannya, semakin merugikan dia ketika berhadapan dengan Duan Liangchen di masa depan. Namun jika dia tidak memberikan penjelasan, bukankah sudah pasti Lu Yun berselingkuh dengan seorang waria dan orientasi seksualnya tidak normal? Bagaimana jika saya menjadi terkenal di dunia atas di masa depan? Bukankah ini hanya sejarah kelam? Saat itu, sekelompok waria gay akan mengejarku ke seluruh dunia sambil berteriak, Lu Yun. Lu Yun, aku cinta kamu, sama seperti tikus suka nasi. Memikirkannya saja sudah membuat bulu kuduk Lu Yun jatuh ke lantai. Lu Yun tidak bisa memikirkan hal lain yang lebih menakutkan dari ini di dunia ini. Apakah kamu berbicara? Kamu bisu. Namun Gong Sun Lei yang penuh keluhan bertanya dengan agresif. Kenapa kamu begitu cemas? Tidak bisakah kamu memberiku waktu untuk berbohong, dan mengatur kata-kataku? Lu Yun meraung. Wow, air mata Gong Sun Lei mengalir dari wajah merah mudanya seperti mutiara kecil. Diperlakukan seperti hati dan paru-paru keledai oleh orang yang bermaksud baik sudah cukup membuat Lu Yun merasa dirugikan. Terlebih lagi, orang tersebut kemungkinan besar akan menjadi musuh masa depannya. Jadi Lu Yun berbicara dengan nada serius. Setelah meneriaki Lu Yun, dia merasa sedikit menyesal, dan dia tahu nadanya sangat kasar, tapi dia benar-benar tidak bisa melakukannya jika dia diminta untuk meminta maaf kepada seorang waria yang telah mengkhianati martabat seorang pria. Tapi tidak mungkin aku bisa membuat Gong Sun Lei menangis. Gong Sun Lei merasa sedih. Dia pingsan tanpa alasan yang jelas, dan ketika dia membuka matanya, dia melihat Lu Yun melepas pakaiannya dengan ekspresi menyipit di wajahnya. Tanpa sadar, Anda pasti akan merasa orang lain itu berbeda dengan Anda. Akibatnya, saya mencoba berunding dengannya, tetapi dia menolak mengakuinya, dan malah dimarahi. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih? Kamu, kenapa kamu seperti ini? Jelas, kamu salah. Kamu masih, tidak masuk akal, tidak masuk akal. Gong Sun Lei berkata di sampingnya dia mengeluh sambil menangis. Sejujurnya, melihat penampilan menawan pihak lain, Lu Yun secara naluriah ingin melangkah maju untuk menghiburnya, tetapi ketika dia memikirkan identitas pihak lain sebagai waria, dorongan ini menghilang seketika. Sedemikian rupa sehingga kata-kata yang terucap dari bibirnya ditelan hidup-hidup kembali. Ketika Gong Sun Lei melihat Lu Yun tidak bereaksi sama sekali, dia menangis semakin keras. Dan dia juga menyelesaikan masalah lama. Dan, kamu, sebenarnya, menyebut orang sebagai monster. Aku jelas, wanita sejati. Dia lahir dari rahim ibuku. Tapi di telinga Lu Yun, kata-kata ini terdengar seperti dia mencoba membenarkan identitasnya sebagai seorang waria. Api yang dipadamkan oleh Lu Yun langsung menyala. Kamu bilang kamu bukan waria. Lalu suara kasar yang kamu buat itu, dan suaramu yang sangat besar. Lu Yun menarik tangannya ke dada dan melanjutkan, ini bukan tentang teknologi dan produk kekejaman, kamu adalah pembohong. Kamu orang yang kejam sekali. Ini semua tentang itu, helm. Helm itu bisa berubah, mengubah suaraku. Kalau tidak percaya, jika tidak percaya,
cobalah sendiri. Gongsun Lei menangis semakin sedih dan tersipu. Hampir berdarah. Aku tidak tahu teknologi dan api kejam apa yang kamu bicarakan. Tapi aku yang pasti, tumbuh secara alami. Terkadang aku sangat tertekan karenanya. Helm, pengubah suara. Dia hanya bermain untuk bersenang-senang, tapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang di dunia atas bahkan tidak memiliki bola lampu, tapi mereka benar-benar mengembangkan pengubah suara terlebih dahulu. Bukankah pohon teknologi ini terlalu bengkok? Di mana helmku? Helmku, kenapa helmku hilang? Ayahku secara khusus meminta seorang pengrajin untuk membuatkannya untukku. Gongsun Lei mengobrak-abrik baju besinya beberapa kali helm tidak ditemukan. Lu Yun, yang telah mendapatkan kembali ketenangannya, membalikkan tangannya, dan helm Gongsun Lei muncul di tangannya. Lu Yun telah kembali untuk mengambilnya ketika dia melarikan diri. Alasan mengapa ia mempertaruhkan nyawanya untuk kembali dan mengambil helm yang rusak bukan karena itu penting bagi Gongsun Lei. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya saat itu. Jika dia terus melihat wajah peri Gongsun Lei tanpa helmnya, dia takut saudara keduanya tidak akan mampu bertahan. Jadi saya kembali mengambilnya. Tak disangka, ternyata itu menjadi kunci utama untuk menyelesaikan insiden waria ini. Lu Yun mau tidak mau mengenakan helm di kepalanya, dan aroma manis menerpa wajahnya. Itu adalah jenis wewangian yang feminin, tidak peduli seberapa bagus parfumnya. Berdasarkan ini saja, Lu Yun tahu bahwa dia mungkin mendapat masalah kali ini. Dia mencoba mengatakan sesuatu, tapi meski suara yang keluar dari helm itu masih suara laki-laki, jelas suaranya jauh lebih kasar dan bukan suaranya sama sekali. Namun suara tersebut sangat familiar bagi Lu Yun, karena suaranya sama persis dengan saat Gongsun Lei memakai helmnya. Kini kebenaran akhirnya terungkap. Gongsun Lei bukan waria. Dalam hati Lu Yun, ada 10.000 kuda lumpur rumput berlari dengan liar. Dia sekarang sepertinya merasa telah kehilangan 100 juta, bukan 1 miliar. Mengingat kembali banyaknya peluang yang telah datang sebelumnya, Gongsun Lei belum sepenuhnya ditangkap dan dinikmati oleh transportasi darat, dan Gongsun Lei terus-menerus didorong. Transportasi darat sedang sok, saya menyesal. Jika Tuhan memberiku kesempatan lagi untuk kembali, aku pasti akan menghancurkan kepala pandai besi yang menemukan helm rusak ini. Kamu bilang kamu tidak punya pekerjaan lain selain mempelajari hal-hal yang bukan milik zamanmu. Tapi tidak ada jika. Lu Yun melepas helmnya dan menggaruk kepalanya karena malu. Dia tidak berani menatap wajah Gongsun Lei sekarang. Itu, benar. Sebelum dia selesai berbicara, Lu Yun langsung mengambil tindakan. Sangat terangsang. Apakah Anda begitu tanpa keuntungan seorang pria? Hanya memanfaatkan bahaya orang lain. Sangat tidak tahu malu. Tentu saja transportasi darat bukanlah penjahat seperti itu. Pada saat itu, Lu Yun menyiapkan permintaan maaf lebih dari 3.000 kata. Anda pasti bisa mendapatkan pengampunan Gongsun Lei sekaligus membuatnya tertawa. Namun ketika Lu Yun hendak memulai penampilannya, dia melihat sepasang lampu merah pekat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari belakang Gongsun Lei. Siapapun yang pernah mengalami transportasi darat pasti akrab dengan pemandangan tersebut. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa mereka berdua yang baru saja berbicara begitu keras itulah yang menarik perhatian para zombie. Transportasi darat masih mampu meminta maaf. Penting untuk mengambil Gongsun Lei dan melarikan diri. Dan tidak lupa mengingatkan Gongsun Lei, jangan pernah lupa untuk menontonnya nanti. Dia takut salah satu lampu merah ini milik ayah Gongsun Lei, dan akan sangat kacau jika dia ditipu lagi. Setelah berlari liar lagi dan membuang zombie di belakangnya, Lu Yun memeras semua energi spiritual yang baru saja dia kumpulkan bersama dengan apa yang tersisa sebelumnya, dan sekarang dia tidak bisa mengeluarkan setetes pun. Lu Yun memegangi pinggangnya dan terengah-engah. Kali ini, dia tidak lupa meminta Gongsun Lei di bahunya. Apakah kamu baik-baik saja? Itu benar-benar perubahan dari sikapnya sebelumnya terhadap Gongsun Lei. Namun setelah menunggu lama tanpa mendapat jawaban, Lu Yun segera melepaskan orang itu. Hai, pingsan lagi. Namun setelah memeriksa kondisi Gongsun Lei, kali ini Yan Ran tidak tersihir, melainkan seolah-olah dipukul hingga pingsan oleh Lu Yun. Bagaimanapun juga, Lu Yun dengan daya tembak penuh adalah pria yang berani bersaing dengan kecepatan cahaya. Belum lagi Gongsun Lei tidak bisa mengendalikannya, bahkan pria berbaju merah dengan sambaran petir di dadanya pun harus menundukkan kepalanya karena malu saat melihatnya. Melihat Gongsun Lei baik-baik saja, Lu Yun duduk dan mendapatkan kembali energinya. Bahkan jika dia ingin mengirim Gongsun Lei ke dunia Flame Mountain sekarang, dia tidak bisa mengirimnya masuk. Dia tidak bisa mengeluarkan setetes pun energi spiritual dari tubuhnya. Api alien adalah jurang maut energi spiritual, dan sepatu Fei Yun dengan kekuatan penuh mengkonsumsi api alien yang tidak kalah pentingnya. Ketika keduanya digunakan bersama-sama, energi spiritual dikonsumsi dengan kecepatan yang dapat digambarkan sebagai banjir yang meluap, dan bahkan penyumbatan tidak dapat menghentikannya. Tepat ketika Lu Yun sedang memulihkan energi spiritualnya, dia tiba-tiba merasakan sakit yang kram di hatinya. Perubahan mendadak ini menyebabkan energi spiritual yang dimasukkan Lu Yun ke dalam tubuhnya mengalir terbalik dan bertabrakan dengan energi spiritual yang baru saja dimasukkan ke dalam tubuhnya. Hal ini seperti sekelompok speedster yang melaju berlawanan arah di jalan raya, akibatnya terjadi tabrakan dengan kendaraan biasa yang mengemudikannya, dan merupakan serangkaian tabrakan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah. Engah.
Seteguk darah muncrat dari mulut Lu Yun. Matanya merah pada saat ini, bahkan lebih intens dan menakutkan daripada lampu merah di mata zombie. Lu Yun menengadah ke langit dan meraung, pembuluh darah merah tua di sekujur tubuhnya menonjol, tampak seperti dia diparasit oleh pohon besar berwarna merah darah di langit, dengan akarnya yang kusut menyedot nutrisi dari tubuh Lu Yun. Pada saat ini, jauh di dalam lautan kesadaran Lu Yun, sepasang mata penuh pembunuhan terbuka. Bising, keanehan pada tubuh Lu Yun menghilang dengan cepat, mata merahnya menjadi jernih kembali, dan pembuluh darah bengkak yang hendak pecah perlahan kembali ke bungkusan daging dan darah. Lu Yun terjatuh ke tanah karena kelelahan, bersandar di dinding batu di belakangnya, terengah-engah. Dia bisa dengan jelas merasakan keanehan yang baru saja muncul di tubuhnya, tapi dia tidak bisa mengganggu atau mengubahnya. Apakah ini kekuatan cacing darah misterius? Lu Yun menyeka keringat dingin di dahinya, merasa ketakutan di dalam hatinya. Jika dia dibiarkan berkembang seperti ini, dia kemungkinan besar akan menjadi monster haus darah seperti pendekar pedang pengembara yang hanya tahu tentang membunuh. Lu Yun meletakkan tangannya di jantungnya dan mengepalkannya erat-erat. Perasaan ada pisau di lehermu benar-benar menjijikkan. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan solusinya. Kita harus keluar dari mausolem kekaisaran ini dulu. Dia memejamkan mata lagi dan mulai memulihkan energi spiritualnya, namun kali ini dia tidak berani menyerap dan melahapnya begitu saja. Lagi pula, setelah belajar dari masa lalu, Lu Yun harus waspada terhadap serangan diam-diam cacing darah misterius ini. Akibat langsung dari hal ini, Lu Yun membutuhkan hampir 1 hari penuh untuk memulihkan energi spiritual di tubuhnya ke kepenuhan seperti saat dia pertama kali masuk. Tapi untungnya, tidak ada suara keras yang terdengar sekarang, dan tidak ada zombie yang tertarik padanya. Gongsun Lei terbangun ketika dia masih kecil, dia melihat Lu Yun duduk bersila dan memulihkan energi spiritualnya, jadi tidak ada suara. Dan karena mausolem kekaisaran, dia tidak bisa bergerak seperti ini. Kebetulan sudut ini adalah posisi utama untuk melihat wajah tampan Lu Yun. Ketika Gongsun Lei pertama kali bangun, dia bertanya-tanya apakah Lu Yun sengaja melakukannya. Ini sebenarnya bukan niat Lu Yun. Baru saja, karena serangan tiba-tiba dari cacing darah misterius, wajah kaisar generasi sebelumnya yang biasa diubah Lu Yun dengan api aneh biasa juga dihilangkan. Pada saat ini, di dunia Flame Mountain, Ye Wudi dan Fang Su sedang melemparkan tumpukan pecahan tongkat kayu ke dalam magma. Orang-orang ini bangun semakin cepat sekarang. Saya khawatir mereka akan kebal sebentar lagi, kata Fang Su dengan wajah sedih. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Saya pingsan lebih dari 30 kali sehari. Bahkan jika saya belum mengembangkan kemampuan saya untuk menahan pukulan, area di mana saya dipukul akan tetap kapalan. Desahan panjang. Apa yang kalian berdua gumamkan di sana? Sungguh menyebalkan membuang sesuatu, kemarilah dan bantu. Aku hampir kewalahan. Ketika keduanya mendengar ini, mereka tidak berani menunda dan terbang kembali dengan cepat, dengan 2 tongkat kayu lagi di tangan mereka. Terbang di atas bukit tumpukan tongkat kayu, sederet salib berjajar rapi, dan yang terikat di atasnya adalah Menteri Kerajaan Angin Barat. Ketiga orang itu berdiri di belakang salib ini dengan wajah serius, seperti tentara yang menekan negara. Tiba-tiba menteri yang paling dekat dengan Ye Wudi terbangun. Ye Wudi merunduk di balik salib yang mengikat menteri dan melambaikan tongkat kayu di tangannya. Klik, serpihan kayu beterbangan dan jatuh ke tanah yang hangus, dan segera berubah menjadi gumpalan asap putih. Dan para menteri yang baru bangkit juga berkumpul kembali. Saat ini, Bao Fat juga bergerak, dan gerakannya sama persis dengan Ye Wudi. Dengan bunyi 2 klik, kedua menteri yang belum sadar kembali pingsan. Selanjutnya, silakan nikmati Simfoni kelima Beethoven, Destiny, yang dibawakan oleh kepala 3 keluarga besar di kota kiamat dan dibintangi oleh para menteri Kerajaan Angin Barat. Lalu satu demi satu suara klik bergema di langit. Begitulah asal mula tumpukan kayu patah itu. Hah! Bao Fat menghela nafas panjang dan berkata, ini tidak bisa. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika tongkat kayu itu hancur berkeping-keping, itu tidak akan mampu menjatuhkan para menteri ini. Orang-orang ini bangun, lebih dari 10 menit lebih cepat dari yang terakhir kali. Fang Su tampak kesepian dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Kakak akhirnya memberi kita tugas, dan jika kita gagal melakukannya lagi, dia pasti akan mengusir kita. Orang luar biasa harus ditangani dengan cara yang luar biasa. Ye Wudi mengeluarkan batang besi dari cincin penyimpanannya dengan ekspresi muram. Melihat bagian belakang kepala mereka yang menonjol. Pada saat ini, Lu Yun, yang tidak mengetahuinya, tiba di sebuah gerbang yang berat di bawah bimbingan Gongsun Lei. Serius, apa kamu tidak lelah memegangi pinggangmu seperti ini terus-terusan? Lagi pula kamu sudah berada di punggungku, kenapa tidak berbaring saja? Masih nyaman. Lu Yuntian tertawa tak tahu malu. Nyaman. Menurutku hanya kamu yang merasa nyaman. Tidak tahu malu. Gongsun Lei berkata dengan marah, jika bukan karena mausolem kekaisaran ini, siapa yang mau digendong di punggungmu? Bah. Apa yang kamu bicarakan? Sungguh, apakah aku, Lu Yun, orang seperti itu? Apa aku tidak memikirkanmu? Lagi pula, apakah hanya aku yang merasa nyaman saat kamu berbaring telentang? Hehe. Lu Yun berkata dengan jahat. Nakal. Gongsun Leixiu berkata dengan wajah memerah, hentikan noda tinta. Buka pintu ini dengan cepat. Apakah kamu yakin di balik pintu ini terdapat peti mati kaisar pertama Kerajaan Angin Barat?
Lu Yun berkata sambil tersenyum. Untuk beberapa hal, aliran yang lambat dan stabil adalah cara yang tepat. Jika dia melakukannya terlalu tergesa-gesa, dia akan kehilangan kesenangan aslinya. Saya hanya mendengar ayah saya menyebutkannya sekali. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Apakah itu berarti kamu tidak tahu apa yang terjadi di dalam? Gongsun Lei mengangguk dan berkata, di balik pintu ini, tampaknya Kaisar Kerajaan Angin Barat dari semua generasi terkubur. Saya belum pernah masuk, jadi tentu saja saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Lu Yun mendecakkan lidahnya, merasakan ada sesuatu dalam kata-kata Gongsun Lei, bahwa dia meremehkannya secara tidak langsung, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Bagaimanapun, dia sekarang adalah kaisar generasi sebelumnya dari Kerajaan Angin Barat. Masuk akal jika dia dimakamkan di dalam. Dengan kata lain, itu adalah rumahnya. Aku memikirkanmu. Jika ada bahaya, paling buruk aku akan melarikan diri dengan sia-sia. Tapi jika kamu terus bersikap seperti ini, aku khawatir lengan dan pinggang kurusmu tidak akan mampu menahan kecepatanku. Lu Yun berkata dengan ekspresi serius. Jadi, hati Gongsun Lei mencelos. Kata-kata Lu Yun tidak diragukan lagi mengatakan bahwa dia tidak berguna sama sekali sekarang, dia hanya membosankan. Jadi demi keselamatanmu, Lu Yun disela oleh Gongsun Lei di tengah kata-katanya. Sudah cukup, aku mengerti, tinggalkan saja aku di sini. Aku tidak akan menyeretmu ke bawah. Kata Gongsun Lei dengan mata merah dan menggigit bibir dan giginya. Lu Yun Ren tercengang. Kapan dia mengatakan bahwa dia menyeretnya ke bawah? Tidak, Gongsun Lei, sudahkah kamu menaruh semua titik pertumbuhanmu pada dua lemakmu, menyebabkan otakmu tidak berkembang sepenuhnya dan otak kecilmu tidak berkembang sempurna? Kapan aku bilang kamu menyeretku ke bawah? Lalu apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Kamu takut aku tidak akan mampu menahan kecepatanmu atau semacamnya? Mata Gongsun Lei kembali berkaca-kaca. Lu Yun terdiam. Kemampuan pemahaman bahasa ini sebanding dengan kakak laki-laki saya yang bersenjata. Adikku Big Pao bisa dimaafkan. Dia tertindas di bawah gunung selama puluhan ribu tahun. Kamu, Gongsun Lei, terlahir bodoh. Yang ingin aku ungkapkan adalah agar kamu memelukku erat-erat. Jangan menunggu sampai situasinya menjadi mendesak. Kamu terlalu berdada besar dan tidak punya otak untuk bereaksi. Izinkan aku memperingatkanmu terlebih dahulu. Gongsun Lei, kamu punya payudara besar dan tidak punya otak. Kata Gongsun Lei dengan bibir cerinya. Begini, jika kamu bisa mengatakan ini, bukankah itu hanya pertanda payudara besar dan tidak punya otak? Lu Yun berkata sambil tersenyum. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa pria memiliki payudara besar dan tidak punya otak? Harus dikatakan bahwa dia sangat bodoh. Kamu, aku, bersenandung. Terlihat bahwa Gongsun Lei benar-benar mengalahkan Lu Yun dalam seni berbicara. Tepat ketika Lu Yun sedang mengumpulkan api aneh dan bersiap mendobrak pintu, dia merasakan sentuhan lembut di punggungnya, dan dua tangan sehalus sutra dan brokat giok melingkari lehernya. Belum lagi kakak kedua Lu Yun tidak bisa mengendalikan ini, bahkan Lu Yun, kakak laki-laki tertua yang sudah lama berada di medan perang, juga sangat terkejut. Setelah menelan seteguk air liur, nyala api di ujung jarinya menyala seolah-olah bensin telah dituangkan ke atasnya. Dalam sekejap, pintu setebal 7 kaki di depannya terbungkus. Saat ini, di dunia Flame Mountain, Long Cannon sedang berbaring santai di atas ranjang batu, memegang buku komik dan membacanya. Kemudian dia bersin puluhan kali tanpa peringatan, menyebabkan orang lain mati rasa. Long Dapao menyeka hidungnya dan berpikir, apakah dia masuk angin karena terlalu lama tinggal di Gua Merah. Dia bahkan tidak menyadari bahwa seseorang sedang memarahinya di belakang punggungnya. Dapat dikatakan bahwa puluhan ribu tahun ini tidak sia-sia. Efeknya luar biasa. Pintunya dimakan oleh api yang aneh. Lu Yun tidak segera masuk, tetapi dengan sangat hati-hati menembakkan 3 atau 4 bom api ke orang-orang di dalam, mengingat situasi di dalam makam kaisar dalam benaknya. Konon tempat itu adalah makam, tapi bagi Lu Yun tempat itu lebih terlihat seperti istana yang dibangun di bawah tanah. Itu benar, yang menarik perhatian Lu Yun bukanlah batu nisan yang megah, melainkan 5 istana sederhana dan gelap, berjajar dari kiri ke kanan. Istana di tengah adalah yang paling menarik perhatian, dan memancarkan suasana tertua. Ini adalah tempat pemakaman 5 generasi Kaisar Kerajaan Angin Barat. Lu Yunchang menarik napas panjang dan berjalan masuk dengan gugup. Berdiri di depan 5 aula ini dan melihat ke-7 aula di depannya, Lu Yun merasa sangat kecil saat ini. Gelombang udara yang ditimbulkan oleh ledakan bom api tadi mengikis banyak debu pada pilar dan dinding yang bergambar naga dan harimau, dan muncullah cahaya keemasan yang redup. Cek, cek, cek. Itu pekerjaan yang berat. Setiap istana terbuat dari emas. Kalian para kaisar kerajaan angin barat benar-benar tahu cara menikmatinya. Lu Yun bercanda. Kali ini, Gongsun Lei tidak membantah Lu Yun seperti biasanya. Sebaliknya, dia mengangguk setuju dan berkata, saya juga tidak memahaminya. Setiap kali Anda berusaha keras untuk membangun istana emas seperti itu menghabiskan begitu banyak tenaga kerja dan sumber daya material. Ini sangat besar. Ambil contoh kaisar generasi sebelumnya. Sungguh menakjubkan betapa banyak biaya emas untuk membangun istananya, dan sudah lebih dari 100 tahun, dan kekurangannya belum terkompensasi. Jadi aku akan mengosongkan semuanya, hehe. Lu Yun tiba-tiba punya ide yang berani di benaknya. Dia ingin menjejalkan semua istana ini ke dalam ruang Flame Mountain.
Jika Anda mengambilnya sendiri, bukankah Anda akan sejahtera? Selamatkan saja perjuangan puluhan ribu tahun. Memikirkan hal ini, Lu Yun bahkan menjadi sedikit tidak sabar. Lu Yun diam-diam membuat segel dengan tangannya dan mencobanya secara diam-diam, tetapi hasilnya tidak terduga dan masuk akal. Tidak bisa masuk. Ada makhluk di setiap istana, dan mereka menolak paket jiwa Lu Yun. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa pasti para kaisar omong kosong itulah yang diseret untuk dikuburkan bersama mereka karena mereka takut tidak ada yang akan merawat mereka di dunia lain setelah mereka mati. Apakah kamu akan memulainya dulu? Gongsun Lei bertanya. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, dia melihat ke aula utama di tengah dan berkata, untuk menangkap pencurinya dulu, tangkap rajanya, tentu saja kita harus memulainya. Mungkin kita bisa menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya semua. Sekali untuk selamanya. Apa yang terjadi sekali untuk selamanya? Di tengah pertanyaan Gongsun Lei, Lu Yun langsung menuju aula tengah. Ledakan. Lu Yun menendang pintu aula tengah, mengeluarkan asap dan debu yang mengepul. Bau busuk yang sangat kuno tercium di wajahku. Lu Yun tidak segera memeriksa situasi di dalam, tetapi menatap mata Gongsun Lei dengan penuh penghinaan. Dia memasukkan pintu yang dia tendang ke dalam cincin penyimpanan. Bagaimanapun, itu terbuat dari emas. Anda dapat menukar banyak batu spiritual di luar. Kemudian dia perlahan melemparkan 2 bom api ke dalam untuk menyelidiki situasinya. Aula itu megah seperti istana kaisar, dengan kursi naga diletakkan di atas singgasana yang tinggi. Inilah mengapa dia berharap untuk pergi ke bawah tanah dan melanjutkan hegemoni Qianqiu. Lu Yun mengejek. Dia perlahan berjalan ke depan. Berbeda dengan istana kekaisaran, ada sebuah pintu di utara dan selatan istana ini, menuju kedua aula samping. Bukankah ada orang yang dikuburkan di 2 aula samping ini? Lu Yun bertanya. Kamu setengah benar. Dari 2 aula samping ini, satu untuk orang yang dikuburkan bersamanya, dan yang lainnya untuk benda pemakaman. Benda penguburan. Lu Yun menyedot gumpalan itu dari mulutnya. Anda harus tahu bahwa ketika generasi pertama kaisar kekaisaran angin barat hidup di suatu era, pengadilan surgawi kuno masih ada. Terlebih lagi, penguasa alam pada saat itu bukanlah ayah Seng Sui. Harta karun zaman itu, ditempatkan di alam atas di mana hukum telah runtuh, pasti akan menimbulkan badai. Mungkin Lu Yun bisa memimpin gelombang tren perampokan makam. Tepat ketika Lu Yun memikirkannya, pintu kedua aula samping terbuka tanpa peringatan. 2 raungan mencapai telinga kiri dan kanan Lu Yun secara bersamaan. Beberapa angin kencang yang membawa gerakan kuat yang bukan milik era ini menghantam Lu Yun dari kedua sayapnya. Informasinya salah. Sepatu bot Fei Yun ditembakkan sepenuhnya, dan api aneh mengepul di sekujur tubuhnya. Baru pada saat itulah Lu Yun berhasil mengelak. Terdengar suara keras dari tempat Lu Yun berdiri, dan asap mengepul serta bubuk emas berserakan. Itu benar, lantainya juga terbuat dari emas. Bukankah kamu bilang salah satu aula samping berisi benda penguburan? Kok keduanya benda penguburan? Bagaimana aku tahu? Gongsun Lei sedang bersandar pada Lu Yun saat ini, menutup matanya erat-erat dan berkata. Baru kemudian dia menyadari bahwa Lu Yun tidak sedang bercanda dengannya. Kecepatan ini benar-benar bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh tubuh kecilnya. Dalam sekejap, Lu Yun dikelilingi oleh beberapa sosok. Sekilas, Anda dapat melihat bahwa zombie-zombie ini tidak sebanding dengan para pelacur glamor di luar. Kecuali matanya yang kusam dan kulitnya yang kuning tua, zombie-zombie ini terlihat seperti orang normal. Pergerakan tangan dan kaki juga sangat terkoordinasi. Namun, tingkat budidaya zombie ini umumnya tidak tinggi. Kebanyakan dari mereka berada di tahap awal alam surgawi, dan bahkan ada banyak di alam roh surgawi. Bagaimanapun, mereka semua adalah budak dan pelayan yang pernah melayani kaisar pertama. Sungguh menakutkan memiliki kekuatan seperti itu. Terlebih lagi, jurus yang mereka gunakan bahkan lebih ganas dan tidak bisa dibandingkan dengan sekarang. Kaisar pertama kerajaan angin barat hidup di era di mana para pahlawan terpecah. Hanya kekuatan tempur yang kuat yang menjadi raja. Hal ini mengarah pada arah budidaya pada saat itu, yang tidak terfokus pada pengendalian energi spiritual seperti sekarang, tapi pada pengendalian energi spiritual. Ini lebih fokus mempelajari kekuatan dan kerusakan setiap gerakan. Pedang Tai Huang muncul di tangan Lu Yun, dan seluruh tubuhnya penuh semangat juang. Sejujurnya, sejak dia dipromosikan ke alam surgawi, dia dapat menciptakan dunia baru sesuka hati, yang menyebabkan Lu Yun sangat malas mempelajari gerakannya. Namun, dipromosikan ke alam abadi juga memberi Lu Yun pemahaman yang lebih tinggi tentang niat pedang, yang dapat dikonfirmasi pada zombie-zombie ini. Capung menyentuh air, sosok Lu Yun berubah menjadi beberapa klon, memunculkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas ke segala arah. Namun, dia melompat ke udara dengan gerakan yang sangat aneh hanya beberapa saat dari zombie. Semua klon terus berkumpul menuju tubuh Lu Yun. Setiap kali klon berkumpul, pedang yang mengarah ke tubuh Lu Yun menjadi lebih kuat. Hingga akhirnya, pedang yang ditujukan pada tubuh Lu Yun sama megahnya dengan gelombang raksasa setinggi ribuan kaki, menghancurkan segalanya. Pilar-pilar yang terbuat dari emas juga memiliki banyak retakan karena niat pedang yang melonjak. Belum lagi Gongsun Lei, yang berbaring telentang, dia menggunakan semua senjata ajaib yang bisa digunakan, jika tidak, dia akan hancur berkeping-keping oleh pedang mengerikan yang diarahkan ke tubuh Lu Yun. Dia awalnya mengira bahwa keahlian terbaik Lu Yun adalah api aneh,
tapi dia tidak menyangka bahwa ilmu pedang adalah keahlian istimewanya. Tapi saat tubuh Lu Yun terkulai, ia dengan cepat menghilang dan tidak berubah menjadi apapun. Itu seperti epifilum yang meredupkan segalanya begitu muncul. Pada saat yang sama, pedang Tai Huang mengeluarkan suara pedang yang keras, dan semua kekuatan pedang yang melonjak disuntikkan ke pedang Tai Huang di tangan Lu Yun. Lalu dia menikam zombie tepat di antara alisnya. Tidak ada suara gemuruh akibat benturan energi spiritual, tidak ada percikan api akibat benturan senjata, bahkan suara garing tulang yang terpotong oleh senjata. Segalanya tampak begitu tenang, Lu Yun mendarat dengan selamat di tanah, seolah-olah dia baru saja meminjam kekuatan dari alis zombie, seperti capung yang menyentuh air, tanpa menghilangkan satu riak pun. Namun zombie yang memegang senjata tinggi-tinggi di udara jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk tanpa peringatan apapun, bahkan tidak ada satupun luka di tubuhnya. Tapi zombie yang tersisa masih bergegas menuju Lu Yun dengan gigi dan cakar terbuka. Lu Yun tampak ketakutan dengan pemandangan ini dan membeku di tempat. Gongsun Lei, yang berada di punggungnya, melihat pemandangan ini dan mengguncang Lu Yunlai dengan ganas. Jangan linglung. Mereka datang, cepat bertindak. Lu Yun tetap bergeming. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu bisa lari. Gongsun Lei menempel pada Lu Yun, memeluk leher Lu Yun dengan kedua tangan, dan mendesak, saya siap. Lari cepat. Tapi Lu Yun tetap bergeming. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku akan mati, aku akan mati. Melihat zombie yang begitu dekat, Gongsun Lei menutup matanya seolah pasrah pada nasibnya. Lu Yun memandangi zombie yang bergegas ke arahnya seperti air pasang, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kenapa kamu begitu cemas? Biarkan energi pedang terbang sebentar. Begitu dia selesai berbicara, zombie di depan jatuh ke tanah tanpa peringatan. Lalu datanglah tubuh kedua, tubuh ketiga, tubuh keempat. Dalam sekejap, zombie tergeletak di depan Lu Yun. Mereka berjalan dengan begitu damai dan lengkap. Lu Yun menjentikkan pedang Tai Huang di tangannya, dan pedang itu mengeluarkan suara mendengung keras, yang bergema di aula dan tidak bisa mereda untuk waktu yang lama. Hah, kita belum mati, kita belum mati. Haha, ini mungkin kebahagiaan bisa selamat dari bencana. Dengan aku di sini, akan sulit bagimu untuk mati. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Hah, kamu benar-benar membuatku takut setengah mati sekarang. Gongsun Lei berkata dengan rasa takut yang masih ada, saya pikir kamu takut setengah mati. Hanya adegan kecil ini yang ingin membuatku takut, Lu Yun tiba-tiba berhenti di tengah kata-katanya. Dia melihat kedua aula samping di kiri dan kanan dengan ekspresi serius. Lu Yun merasakan dua aura yang sangat kuat bangkit. Dua suara keras terdengar, dan dua zombie yang mengenakan baju besi berwarna merah darah muncul di depan Lu Yun.